bisa bersuara secara offline dan kondisi negara kita, kemudian juga kondisi di sekitar kita dalam keadaan mandali ya, aman terkendali lagi gitu ya. Kita berharap yang terbaik untuk negara kita. Kita doakan juga yang mungkin berjuang menyuarakan suara itu juga bisa diterima gitu ya, diakomodir dengan baik tetapi tanpa kerusuhan intinya itu. Nah, untuk kelas ini ya di kelas 7A 7B alhamdulillah saya diamanahi di mata kuliah manajemen startup ya. Sebelumnya teman-teman 7A dan 7B pernah dapat kelas dengan saya belum ya? Belum Ibu. Oh belum ya, belum pernah ya. Ya salam kenal untuk teman-teman semuanya. Mungkin ada yang baru pertama kali ketemu dengan saya ya. Salam kenal semuanya. Pada sesi ini saya diamani untuk mata kuliah manajemen startup. Saya juga kurang paham ya kenapa saya yang diamanahi seperti itu karena menurut saya kurang expert ya. Saya kemarin juga konfirmasi ke Kaprodi kenapa saya apakah tidak ada yang lebih profesional lagi maksudnya yang lebih expert di bidangnya seperti itu tapi kok tetap saya yang diamanahi tapi nggak apa-apa ya kita kan selaku pengajar gitu mematuhi apa yang sudah diamanahi oleh Kaprodi atau oleh fakultas ya karena mungkin mereka punya pertimbangan sendiri ketika kita diplot untuk mengampu di suatu mata kuliah ya. Tapi sebelumnya semester yang sebelumnya saya juga diamanahi untuk mengampu mata kuliah ini ya, manajemen startup. Ini juga baru bagi saya ya, baru 2 kali ini untuk mengajar mata kuliah ini. Ya nanti saling ini ya, saling support ya, saling melengkapi saja karena mohon maaf saya juga tidak ada background di bidang IT seperti itu, tapi memang background saya S1, S2 itu di manajemen pemasaran dan saat ini juga masih studi ya, di studi S3 saya. Kebetulan memang disertasi yang saya angkat itu tentang gamification pada e-commerce seperti itu. Jadi itu mungkin yang apa ya, relate ya terkait dengan manajemen startup ya. Kalau mungkin juga dari pengalaman ya, saya memang bukan praktisi di dunia IT seperti itu, cuman mungkin pengalaman di dunia bisnis ya, itu sudah hampir 14 tahun ya di dunia bisnis, dan sampai sekarang juga masih ya, jadi apa ya, dosen yang ambil praktisi gitu ya. Tapi sebenarnya memang dari praktisi sebenarnya, dari praktisi berbisnis seperti itu alhamdulillah di tahun 2014 ya 2013 itu ada loker ya di CPNS gitu ya salah satunya di Win Surakarta mendaftar ya alhamdulillah terima ya sampai sekarang seperti itu tetapi bisnisnya masih jalan ya untuk pengalaman bisnis di manajemen startup tidak banyak sebenarnya dulu pernah ya, memang benar-benar startup itu ya, memang bisnis yang benar-benar startup dari hulu ke hilir di tahun 2023 ya saat COVID ya. Jadi latar belakangnya seperti itu ya. Mungkin itu yang salah satu pengalaman saja sih nanti yang bisa saya ceritakan bagaimana kita bisa mendirikan startup seperti itu. Cuman memang karena berbagai hal ya, jadinya belum ada yang jalan ada yang tidak seperti itu ya. Nanti saya ceritakan saja sambil menyelami materi seperti itu ya. Nggih, tidak perlu lama-lama ya kayaknya untuk perkenalan. Nanti kita kenalan aja pas kuliah offline ya, karena kalau online tuh kayaknya kurang gimana ya, kurang ini ya feel-nya ya. Jadi nanti kita pas offline saja ingin kenalan dengan teman satu-satu karena kayaknya belum pernah ngampu teman-teman ya. Kata pepatah, kata kenal maka tak sayang ya. Tapi untuk perdana ini karena online ya saya lebih nanti menjelaskan tentang pemaparan RPS. Kemudian yang kedua terkait materi ya tentang pengantar dari startup itu sendiri ya. Jadi nanti teman-teman bisa membaca atau menelaah bersama apa yang saya sampaikan. Moga-moga sore nggak ngantuk ya. Ini jam-jam kritis seperti itu. Oke lanjut saja langsung mungkin saya langsung awali saja dengan RPS ya teman-teman. Saya izin share screen.
Apa sudah terlihat di layar ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, aman ya. Oke, jadi ini RPS kita selama 1 semester ke depan ya. Untuk manajemen startup ini kita apa sih yang akan kita pelajari seperti itu ya. Jadi untuk manajemen startup itu memang merupakan salah satu ini ya output yang kita perkuat gitu ya. Apalagi teman-teman kan di jurusan apa di prodi manajemen bisnis syariah yang notabene saat ini juga digital bisnis itu sangat merajalela gitu ya, sangat pesat perkembangannya. Kemudian juga startup-startup itu banyak juga yang bertumbuh begitu, sehingga kita juga perlu mendalami terkait manajemen yang khusus di startup ya. Jadi nanti lebih ke manajemennya ya, lebih ke manajemennya. Jadi untuk manajemennya startup itu seperti apa, nanti kita akan coba pelajari secara bersama-sama. Jadi untuk makul apa manajemen startup ini itu ada beberapa CPL ya untuk sikap dan kemampuan intelektual, kemudian nanti penguasaan iptek dan penerapannya, kemudian ada kecakapan umum dan keterampilan khusus nih yang harapannya nanti bisa dapat dikembangkan lagi, ditingkatkan lagi ya, seperti itu. Kemudian untuk capaian pembelajaran mata kuliah juga ada berbagai hal ya, termasuk dari pengertian, tambahan pengertian ya, pengertian startup, karakteristiknya, kemudian nanti juga ada ukuran resiko startup ya, framework startup. Kemudian juga karena manajemen itu kan kita juga mempelajari ya bagaimana sih manajemen SDM mungkin di startup, pemasaran di startup ya. Kemudian operasionalnya dari sisi keuangan dan lainnya. Kemudian kita juga akan menganalisis beberapa strategi bisnis startup ya. Kemudian juga teman-teman mungkin sebelumnya juga pernah dapat studi kelayakan bisnis ya. Mata kuliah semester lalu Sudah, Bu. ada ya. Oke, outputnya sampai apa SKB-nya yang sebelumnya? Atau dosennya sebelumnya siapa yang SKB ya? Pak Ivan, Bu. Pak Ivan. Ya, outputnya apa ya? Bikin SKB sudah? Sampai bikin SKB? Iya, Bu. Awalnya tuh ide bisnis, kemudian lanjut ke SKB-nya. Oke, ya. Jadi nanti kita juga karena kita akan juga membuat studi kelayakan bisnis untuk startup ya. Jadi nanti teman-teman juga akan membuat SKB terkait startup. Mungkin nanti akan saya jelaskan sepintas ya terkait teori, tapi tidak banyak karena kan teman-teman sudah belajar 1 semester ya, mungkin hanya highlight untuk poin-poin penting saja dalam SKB. Kemudian juga nanti kita akan teman-teman ya ini tugasnya adalah membuat simulasi prototipe platform bisnis startup ya. Kalau sebelumnya mungkin di SKB bisnis secara umum ya, tapi untuk yang output dari manajemen startup ini nanti membuat mock-up simulasi prototipe dari bisnis yang terkait dengan startup ya. Jadi sampai ke bisnis SKB dulu, setelah SKB layak, teman-teman bikin bisnis plan. Kemudian dalam bisnis plan itu nanti dilengkapi dengan simulasinya atau prototipenya seperti itu. Itu nanti tugas kelompok ya di setelah UTS ya. Kemudian ada juga sub capaian pembelajaran mata kuliah ya, ada sub CPMK 1 hingga 10 nih ya, nanti macam-macam ini yang akan kita upayakan ya untuk capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, kemudian untuk materi ini langsung saja nanti bisa teman-teman baca sendiri setelah RPS-nya disahkan oleh tim GKM seperti itu. Nah, untuk referensi ini saya memang belum menemukan buku yang fokus ke manajemen startup. Jadi masih saya adopsi dari berbagai sumber ya, dari berbagai buku. Dan nanti teman-teman saya coba sarikan gitu yang poin-poin yang terkait manajemen startup yang memenuhi di RPS ini. Nah, teman-teman nanti juga bisa menambahkan dari berbagai sumber referensi yang kredibel ya, bisa dari jurnal, bisa dari website yang kredibel ya, itu silahkan ya. Atau mungkin ada buku-buku yang lain seperti itu. Kemudian kita juga teman-teman juga bisa menambah lagi wawasan terkait mata kuliah sebelumnya yang terkait ya. Ada manajemen pemasaran, mungkin pengantar bisnis,
kewirausahaan dan lain sebagainya. Nah, untuk pertemuan pertama nanti kita lebih belajar tentang pengantar startup ya dan RPS ini, kemudian juga nanti di materi yang kedua yaitu tentang framework startup dan aspek hukum startup. Kemudian nanti kita juga akan belajar terkait pengembangan pemasaran ya, startup, SDM startup, operasional startup. Selanjutnya nanti juga akan belajar tentang terkait platform website yang mendukung startup yang mungkin optimalisasi website, SEO-kah, copywriting, landing page, dan lain sebagainya. Kemudian pertemuan yang kelima itu melakukan analisis bentuk model bisnis startup ya. Kemudian juga nanti praktek untuk menganalisis bentuk model-model bisnis startup. Kemudian juga melakukan observasi nih menentukan ide bisnis startup. Nah, nanti ada tugas mandiri ya teman-teman, nanti setelah UTS itu baru tugas kelompok. Jadi nanti persiapan nanti sudah disiapkan untuk kelompoknya ya, maksimal ini ada berapa ya, mungkin 40-an kali ya, satu kelas nanti bisa maksimal 4-5 anggota per kelompoknya ya, maksimal 5 ya. Jadi nanti bisa buat kelompoknya ya untuk persiapan. Kemudian nanti setelah UTS itu kita akan membuat SKB ya untuk startup ya, dari kita juga lengkapi dengan BMC dan SPM seperti itu. Kemudian ada juga nanti Learn Canvas ya. Kemudian nanti teman-teman setelah membuat ini juga akan membuat laporan tadi, akan presentasi ya. Ada branding juga. Kemudian nanti ini tadi sudah ya BMC, kemudian ada analisis Smart Business Map startup. Kemudian dilengkapi dengan Learn Canvas ya. Terus nanti presentasi bisnis plan yang dibuat dilengkapi dengan BMC, SPM, Learn Canvas, kemudian juga dilengkapi dengan simulasi ya, prototipe dari platform smart startup-nya. Nah, itu tugasnya ya. Kemudian nanti UAS itu karena memang bukan anjuran ya, memang sudah ini ya, himbauan dari fakultas, UAS-nya itu secara tertulis ya, jadi nanti kisi-kisi materinya dari apa yang sudah Anda kerjakan ya, dari proyek yang sudah Anda kerjakan seperti itu. Itu ya, itu kisi-kisi dari RPS ya, kemudian nanti ada tadi ya output project mini riset tadi yang terkait prototipe tadi, membuat SKB, business plan, kemudian prototipe dari platform startup-nya, seperti itu. Untuk aturan kelas sama sih ya teman-teman, sama dengan mungkin mata kuliah yang sebelum-sebelumnya. Jadi untuk kehadiran minimal 70% ya, atau ketidakhadiran maksimal 30%. Jadi nanti absensi ya tetap diperhatikan ya teman-teman ya. Kemudian untuk kecuali mungkin ada tugas dari saya ya. Saya juga mohon maaf sekali lagi ya teman-teman, misalnya nanti ada jadwal yang berubah-ubah kadang ya, berubah-ubah. Kadang besok bilang hari ini bilang masuk, tapi tiba-tiba paginya nggak bisa, atau mungkin diundur atau ditunda atau mungkin diganti tugas ya. Mohon maaf karena saat ini kan saya mendapat amanah di pusat pengembangan bisnis ya, jadi kantornya saya lebih banyak di gedung SBSN ya, di SBSN. Nah ini kan karena mungkin banyak sekali pekerjaan yang harus dilakukan. Kadang juga ada rapat mungkin ya yang terkait BLU atau mungkin ada terkait remunerasi atau terkait hal-hal yang lain yang terkait, sehingga yaitu kadang rapatnya mendadak dan tiba-tiba seperti itu. Jadi mohon maaf sekali ketika nanti ada hal seperti itu atau mungkin nanti ada dinas dan lain sebagainya. Ini saya sudah info di awal seperti itu ya, tapi insya Allah nanti mungkin kalau ada materi yang kurang nanti akan kita sambung ya. Mungkin kalau offline tidak bisa diganti offline ya nanti secara online. Itu saya minta izin dulu seperti itu. Kemudian tadi juga ada proyek yang mungkin nanti setelah pertemuan ke-8 ya, itu nanti teman-teman ada proyek untuk outing class, bukan outing class itu tidak kunjungan, tetapi dikerjakan di mana saja, WFEA ya, bisa tapi tidak tatap muka seperti itu, tapi Anda lebih mengerjakan tugas mandirinya yang mini project tadi, membuat SKB, business plan, dan prototipenya tadi ya. Nanti kemudian 3 minggu mungkin ya, terus nanti
pertemuan ke 12, 13, 14 itu presentasi dari hasil proyeknya seperti itu. Itu yang untuk pertemuan setelah UTS. Kemudian saya juga mohon izin lagi tadi untuk menambah pengetahuan ya terkait mungkin di bidang IT ya, nanti untuk mendukung di platform startup ya atau pengetahuan tentang IT. Nanti saya dibantu oleh asisten dosen ya yang nanti membantu terkait itu. Kemungkinan nanti di pertemuan ke-4 atau 5 seperti itu ya atau mungkin 5 nanti menyesuaikan ya karena kebetulan ini ada berbagai apa ya, ini saya juga ada amanah untuk segera operasional laboratorium kewirausahaan. Mungkin teman-teman juga tahu ya ada baru. Nah, itu belum operasional karena memang kami juga masih menunggu interior properti yang ada di dalamnya ya, sehingga ketika itu sudah terisi, kita harus segera mengoperasionalkannya. Nah, ini mungkin juga akan menyita waktu gitu ya, tapi semoga tidak mengganggu dengan jadwal untuk mengajar seperti itu. Tapi saya sudah minta izin dulu, mungkin barangkali nanti ada hal-hal yang mendadak rapat atau ada kepentingan lain ya yang karena mungkin terkait dengan kolega atau mitra ya mohon maaf mungkin agak telat atau mungkin ada pergeseran di jadwal kuliah seperti itu. Kalau untuk sudah ya terkait aturan perkuliahan, terus kemudian juga tugas ya, tugas-tugas yang ada itu dikerjakan. Nah, nanti waktu pada saat yang ngumpul itu dikumpulkan seperti itu. Jadi harus ingat-ingat tugasnya apa saja sih, kemudian amanah atau perintahnya apa sih yang harus ditugaskan seperti itu. Nah, itu diingat-ingat dan kemudian dilakukan untuk segera mengirim ya ketika sudah ada instruksi untuk mengirimkan seperti itu ya. Karena di beberapa waktu lalu di kelas saya itu ada yang tidak mengumpulkan atau mungkin ada hal yang tidak sesuai gitu ya dengan tugasnya itu diminta apa, itu ada yang tidak sesuai. Mengumpulkan tapi tidak sesuai kan juga nanti mempengaruhi nilai seperti itu. Walaupun mungkin satu kelompok nih, saya sudah mengumpulkan tugas kelompok ya, tapi kan ada juga tugas mandiri. Nah, itu juga mohon diperhatikan ya, nanti tugasnya apa saja, nanti tinggal tidak langsung dikumpulkan memang, cuman memang saya ada waktunya biar tidak tercecer seperti itu, dan nanti waktunya mengumpul saya biasanya kasih link Google Form ya, nanti tinggal mengupload di situ, seperti itu. Itu yang sudah saya wanti-wanti ya, saya ingatkan itu, kemudian nanti untuk UAS nanti juga terkait dengan hasil proyeknya ya, itu. Itu nggih untuk RPS-nya, mungkin ada pertanyaan dulu terkait RPS. Ada pertanyaan mungkin terkait RPS dulu? Oke, ada pertanyaan? Kalau enggak saya lanjut ya, langsung ke materi aja kali ya. Izin share screen lagi. Apa sudah tampil di layar materinya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke ya, saya langsung saja untuk manajemen startup ya. Minta tolong nanti juga ini ya untuk bukti perkuliahan kan biasanya ada yang dilaporkan. Nah, itu nanti bisa tolong di-screenshot-kan untuk masing-masing kelas. Oke, ini tentang manajemen startup ya. Saya mulai aja. Nah, ini apa sih startup ya? Startup itu ada yang menyebut sebagai usaha rintisan, tapi ada beberapa
ahli ya yang mendefinisikan startup itu sebagai jadi perusahaan muda nih yang didirikan. Jadi perusahaan muda berarti perusahaan yang umurnya di 4-5 tahunan ini ya, di bawah 5 tahun mungkin ya, yang didirikan untuk mengembangkan produk atau layanan yang unik nih. Jadi ada kata kuncinya startup itu ada pengembangan produk, berarti ini ada inovasi ya terkait produk atau layanan yang unik ya, yang membawanya ke pasar. Jadi ide atau usaha yang unik itu dibawa ke pasar atau mungkin diterima oleh masyarakat ya dan membuatnya tak terelakkan. Jadi ide yang dia dengungkan yang kemudian dia aktualisasikan gitu menjadi produk atau layanan itu ternyata diterima oleh pasar dan tidak terelakkan. Artinya dia bisa mungkin bisa menggantikan sesuatu atau bisa menjadi solusi ya atas suatu masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Kadang kita nggak sadar ya, kadang kita nggak sadar, oh ternyata ini jadi solusi ya untuk ini, seperti itu. Misalnya kita dulu nggak mengira ya bahwa akan ada YouTube yang nanti mendistribusi siaran televisi, kita juga nggak mengira ada Spotify yang mendistribusi radio gitu. Kita juga tidak mengira ada medsos ya yang mendisrupsi dunia media massa, koran, kemudian juga majalah seperti itu. Nah itu kan kita nggak mengira gitu ya. Ternyata dimudahkan ya dengan kehadiran media sosial ya. Plus minusnya juga ada, tetapi sampai saat ini kan sangat membantu ya. Kemudian juga kehadiran WhatsApp yang mendisrupsi SMS ya. Teman-teman masih ada yang pakai SMS? Jarang ya. Kadang kita hanya melihat kalau ada info masih yang saya terima paling info promo seperti itu ya. Jadi atau mungkin berita kalau pulsa kuota udah habis seperti itu baru buka SMS kan seperti itu. Tapi kita lebih dalam keseharian untuk berkomunikasi itu lebih menggunakan WA ya. Dan bahkan dengan kehadiran medsos seperti WA itu ya, itu kan juga mempengaruhi dalam perilaku berkomunikasi ya kan. Bahkan untuk Gen Z ya, mungkin ya teman-teman juga gitu ya. Jadi merasa nggak bahwa kadang sering lebih baik komunikasi lewat chat ya daripada telepon misalnya. Ada juga kan yang enggan ditelepon seperti itu, tapi lebih suka dengan chat. Nah itu kan juga mempengaruhi gaya berkomunikasi seperti itu ya. Nah itu jadi ada yang membuat tak terelakkan tadi. Karena apa? Ternyata ide yang dia dengungkan itu ternyata bermanfaat nih. Oh ternyata sangat membantu. Nah itu sehingga itulah kunci ketika startup itu bisa berhasil itu yaitu jadi ada upaya untuk mengembangkan produk layanan yang ternyata diterima oleh masyarakat bermanfaat ya sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Nah, ini jadi harus ada riset yang mendalam nih kalau kita membuat startup yang apakah benar ini sesuai dengan kebutuhan pelanggan ya bisa diterima oleh masyarakat seperti itu. Nah, menurut ilmuwan yang lain itu mendefinisikan startup sebagai semua jenis usaha. Jadi semua jenis usaha bisa dari tidak terbatas di bidang IT ya startup itu ya. Kenapa? Karena semua usaha itu banyak ya, ada mungkin di fashion ya, ada di perikanan ya kita tahu yang mungkin lagi ada memang hangat-hangatnya ada kasus ya, tetapi di balik itu kan dia ada ide yang luar biasa ya, semua jenis usaha, bahkan di bidang perikanan ya, pertanian ya, ada ternak ya, ada tani hub, kemudian ada sayur box di bidang pertanian, kemudian kalau di perikanan tadi ada aviary, walaupun ada kasus ya yang fraud yang sedang dilanda oleh aviary, tapi di balik itu kan aviary ini sangat membantu sekali di dunia perikanan ya. Petani ikan mungkin nelayan tidak menyangka bahwa kehadiran startup di bidang perikanan seperti itu yang mengorganisir agar dia bisa efektif dan efisien dalam beternak ikan ya. Dalam mengatur kadar oksigen, mengatur pakan ikan, mengatur perairannya ya sehingga nanti masa panen, masa itu bisa diatur dengan melalui apps ya. Itu kan sangat membantu dan bahkan aviary ini juga banyak mendapatkan pendanaan yang luar biasa ya. Berarti kan memang sebenarnya bagus begitu, tetapi dalam tata kelola manajemennya itu ternyata ada fraud di situ. Nah ini, jadi memang ada plus minusnya, tapi terlepas dari situ kan idenya sebenarnya luar biasa. Jadi ada semua jenis usaha ini untuk menggambarkan bahwa
semua jenis usaha itu bisa ya dengan nanti dikembangkan ke startup yang jadi tujuannya adalah untuk tumbuh. Jadi dia ada usaha keinginan untuk tumbuh ya, tidak hanya untuk ikut-ikutan ya. Jadi startup ini kuncinya harus ada inovasi ya, tidak hanya ikut ya yang lain, tapi harus ada inovasi. Walaupun sama ya, sama-sama mungkin di bidang perikanan, tapi dia ada inovasi yang lain. Sama-sama di bidang ride sharing ya, kita tahu ada Gojek, ada Grab, Maxim ya, tetapi kan masing-masing punya distingsi yang berbeda ya antara satu platform dengan yang lainnya. Nah, ada untuk tumbuh dan berkembang ya. Jadi dia ingin naik kelas ya, tidak hanya di level yang UMKM saja, tapi kedepannya dia juga ingin jadi unicorn hingga gigacorn ya. Kemudian dalam usahanya ini ada menggunakan teknologi untuk mencapainya. Jadi ada pemanfaatan teknologi ya dari hulu ke hilir atau mungkin hanya sebagian saja. Untuk kemudian dari ilmuwan yang lain itu ada misi atau tujuan untuk melakukan disrupsi. Nah, ini ada kata kuncinya di disrupsi ya. Disrupsi itu ada perubahan besar yang mempengaruhi ide-ide tersebut terhadap lingkungan yang lain, baik lingkungan industri maupun lingkungan yang lainnya, terutama di lingkungan industri ya. Ini contohnya yang tadi yang app ride sharing ya, ada Gojek itu kan sangat mendisrupsi apa saja. Satu, dunia ojek pengkolan ya, kemudian dunia taksi, kemudian juga secara tidak langsung juga angkutan umum itu juga mendisrupsi ya. Jadi bisa negatif ya, tapi juga ada positif. Awal-awal memang banyak penolakan ya, karena memang head to head sangat berpengaruh langsung ke industri yang terkait. Tetapi seiring berjalannya waktu, karena ada perubahan besar dan kemudian ada perekayasaan ulang pola pikir tradisional yang terdapat di industri ya. Kalau dulu kan mikirnya Gojek ya ke pangkalan, kemudian baru dapat ojek. Tapi kan sekarang ini sudah ada perubahan, ada rekayasa pola pikir ya. Jadi bahwa ojek itu bisa dipanggil ya, sehingga dimanapun kita bisa mendapatkan jasa untuk angkutan baik kendaraan bermotor maupun mobil ya. Dan ini dikembangkan ya, dulu kita taksi itu kan harus telepon ya. Tapi sekarang dengan aplikasi itu sangat terbuka sekali dari biaya, kemudian berapa kilometer, berapa menit sampainya, seperti itu. Nah ini sehingga lama-kelamaan karena sangat bermanfaat ya diterima oleh masyarakat. Nah ini penolakan itu akhirnya jadi jadi harmonis gitu ya, karena mereka sadar nih, kalau kita tidak bergabung, tidak menerima ya kita yang justru akan tergerus seperti itu. Jadi banyak perusahaan-perusahaan seperti taksi itu yang bertransformasi ya, bekerja sama dengan layanan ride sharing ini seperti Bluebird ya, atau layanan taksi lainnya itu ada drivernya yang juga sebagai member atau mitra dari ojek online ini, seperti itu. Jadi itu disrupsi ya. Tadi juga ada yang YouTube ya, Spotify, kemudian TikTok itu kan juga mempengaruhi juga disrupsi dalam hal media massa ya, atau media koran. Adakah yang saat ini masih melangganan koran ya kan? Sekarang udah beralih nih, baca korannya, baca beritanya. Mungkin ada yang masih ada yang dengan baca teksnya hard copy koran secara fisik ya, tapi ada juga yang lebih praktis. Sekarang follow saluran-saluran kanal berita, portal berita itu kita bisa mendapatkan berita yang update ya, bahkan 1 menit yang lalu, 1 jam yang lalu itu kita bisa mendapatkan informasi berita yang terupdate ya, bahkan live secara ini ya, itu juga mendisrupsi juga nih di dalam media penyiaran televisi seperti itu, YouTube, kemudian TikTok ya, itu juga mempengaruhi dalam orang melihat berita, orang melihat hiburan ya, itu kan bisa terkustomisasi sesuai yang algoritma yang dia inginkan itu kan akan muncul seperti itu. Nah ini, jadi ada kata kunci tadi ya, ada inovasi, kemudian ada perusahaan muda, kemudian juga ada keinginan untuk tumbuh berkembang, pemanfaatan teknologi. Ya, ini kunci-kunci dari startup. Jadi tidak serta-merta semua itu di bidang startup ya, karena ada karakteristiknya. Nah ini karakteristik yang lain di startup itu tadi entitas usaha yang didirikan pada abad 21 nih, berarti setelah 21 ke atas ini masuklah ke startup ya.
Bisa jadi perusahaan yang sudah lama ya, sudah mungkin puluhan tahun, kemudian dia mengembangkan ya, kalau nggak salah ada Honda juga itu, apa ya, saya lupa ini websitenya, platformnya, jadi dia juga berkembang ke apa platform untuk jual beli mobil gitu ya. Itu. Kemudian entitas usaha yang resah terhadap kondisi yang ada dan melihatnya sebagai peluang untuk melakukan terobosan baru berupa karya inovatif, radikal, dan dramatis. Jadi tadi ada istilah inovasi dan disrupsi tadi. Kemudian entitas usaha yang sukses memberikan dampak yang kontribusi yang positif luar biasa bagi kehidupan ini. Jadi walaupun ada dampak negatif ya, tetapi kalau dampak positifnya itu masih banyak ya, masih bisa diterima oleh masyarakat ya, maka itu akan tentu sangat bisa tetap survive ya, gitu. Kemudian keterlibatan tim dari generasi milenial yang tertarik dengan perubahan yang mendasar. Nah, ini juga untuk SDM bisa milenial maupun Gen Z ya. Kemudian pemanfaat teknologi digital secara optimal. Jadi ini bisa dilakukan dari hulu ke hilir, dari proses order sampai outputnya itu juga bisa berupa barang digital, tapi juga tidak serta-merta ya, karena banyak juga aplikasi yang ternyata tidak hanya itu. Tadi kan cuma jenis usaha bisa ya, tetapi pemanfaatan teknologinya baik dalam hal pengelolaan order, pemasaran ya, atau operasionalnya sehingga barang itu bisa tersampaikan ke customer ya. Seperti Halodocs ya, itu kan layanan ya untuk medis, konsultasi medis, tapi kan tetap nanti obatnya atau mungkin nanti kalau harus tindakan yang lebih medis yang lebih kelasnya lebih lanjut ya itu kan tetap harus kontrol secara offline seperti itu. Jadi ada juga yang memang startup itu memang dari hulu ke hilir itu online, misalnya kayak fintech ya itu bisa secara digantikan seluruhnya secara online ya. Karena uangnya mungkin bisa ditransfer seperti itu. Tetapi atau mungkin order musik ya, order desain itu bisa secara online semuanya ya, tetapi ada juga yang jenis usaha yang kombinasi ya antara online dan masih secara konvensional ya. Seperti tadi Halodoc itu kan lebih ke media untuk konsultasi ya, kemudian edukasi tentang medis seperti itu ya. Tetapi untuk konsultasi dokter masih bisa, tetapi untuk layanan yang lebih lanjut ya itu kan tetap harus tindakan mungkin medis ya tetap secara offline seperti itu. Jadi menjembatani ya, menjadi media untuk tadi proses order, proses promosi ya itu. Kemudian peran teknologi digital tidak hanya sebagai pendukung tetapi juga aktif ya, tetapi menjadi pengubah. Jadi ini memang dengan kehadiran teknologi itu bisa menjadi hal yang tadinya mungkin tradisional, konvensional itu bisa ada sentuhan secara teknologi gitu sehingga nanti dalam proses order, proses konsultasi itu lebih memudahkan seperti itu. Kan sekarang juga ada misalnya layanan BPJS online yaitu kan kita bisa daftar dulu atau layanan medis online seperti itu. Itu kan ada transformasi ya, ada perubahan yang ingin diciptakan dalam suatu aktivitas bisnis. Nah, ini ada berbagai ukuran startup ya. Ini juga sangat penting karena ini nanti untuk mengukur tingkat value ya, valuasi dari suatu startup dari perspektif investor atau pemodal ventura ya. Jadi memang banyak startup itu yang tumbuh berkembang karena memang ada investor atau pemodal ya yang mendanai dari startup itu. Nah, kunci startup bisa didanai ya banyak ya. Kita bisa ikut dalam berbagai hal ajang kompetisi. Ya. Ini ada beberapa ukuran-ukuran startup. Yang pertama Kikokon ya, kemudian ada Hektocorn dari Sentikron. Sentikron itu kalau valuasinya baru di 100 miliaran ya, 45 miliar. Kalau kelas unicorn itu 14,5 triliun, Kikokon itu sudah 14,5 kuadriliun. Nah, ini tingkatan dari startup dilihat dari valuasi aset dia atau nilai valuasinya dia. Nah, terus apa sih bedanya startup dan perusahaan? Ya sebenarnya sama ya. Jadi startup itu kan juga sebenarnya entitas usaha. Nah, kadang ada yang membedakan nih UMKM dengan startup. Sebenarnya sama. Kalau startup itu masih di bawah 15 miliar ya atau ya ini masih masuk UMKM ya. Jadi UMKM itu kan sebenarnya untuk mengklasifikasi atau
mengklasterkan ya UMKM itu berdasarkan omsetnya. Misalnya untuk mikro nih, kita startup nih, tapi omsetnya per tahun baru 1 miliar, berarti kita masuk ke usaha mikro seperti itu. Tapi kalau usaha kita sudah di atas 15 miliar per tahun omsetnya, maka kita masuk usaha besar ya, bukan UMKM lagi. Nah, itu yang membedakan klasifikasinya seperti itu. Kalau entitas ya tergantung nanti untuk badan-badan hukumnya ya, apakah kita CV, PT. Jadi tetap ya untuk entitas usaha sama, bahkan nanti ketika nanti kita bergerak di bidang food ya itu juga harus ini ya, tetap mematuhi regulasi yang ada walaupun kita startup ya. Misalnya kita menjual kopi kenangan gitu ya, itu kan juga ada apps-nya ya, aplikasinya atau KFC apps ya, McD itu tetap sesuai dengan regulasi yang ada ya, ada halalnya, kemudian ada mungkin izin edar ya kalau dia memang ada frozen food yang dijual juga. Nah, itu tetap harus mematuhi aturan-aturan regulasi yang terkait seperti itu. Nah, startup itu didirikan melihat permasalahan mendasar di pasar ya dan menjadikannya sebagai peluang untuk memasuki pasar ya. Jadi pain and gain ya. Jadi apa sih yang masalah di masyarakat ya, terus apa yang kita upayakan untuk bisa mengatasi hal tersebut gitu ya. Itu kuncinya agar produk kita atau jasa layanan kita itu bisa diterima oleh masyarakat ya. Yang kedua, startup membawa produk atau jasa inovatif sebagai cara untuk memasuki pasar. Jadi ada kata inovatif di sini ya. Dan melakukan perubahan fundamental di pasar yang ada. Nah, ini ada perubahan fundamental ya. Jadi dari perilakunya kan ini ya, mungkin selama ini ya kita kalau mungkin di aplikasi keuangan nih misalnya ada kan yang dia menawarkan jasa layanan apa itu namanya laporan keuangan untuk UMKM misalnya. Nah, ini kan yang awalnya mencatat secara manual, sekarang dengan kehadiran aplikasi seperti itu dia jadi mudah untuk mencatatkan laporan keuangannya. Nah, ini jadi ada perubahan yang fundamental tadi ya dari yang tradisional, konvensional, kemudian ada sentuhan digitalisasi itu jadi mempermudah dalam proses layanannya. Atau misalnya yang awalnya apa namanya order online hanya lewat ini ya offline gitu karena dia punya aplikasi sehingga mudah dia untuk menjual secara online. Tapi ada juga nih ya dia harus syaratnya berdampak positif ya, tidak serta-merta semua itu terus bisa diterima ya, tapi harus ada dampak positif yang ditimbulkan secara signifikan ya. Dan berperan sebagai inisiator atau perintis perubahan struktur pasar yang dimasukinya ya. Perusahaan sebagai pengadopsi maupun pengikut pasar atau bisa juga sih tidak harus jadi inisiator atau perintis tetapi kita jadi follower ya atau challenger. Jadi kalau follower dan challenger itu ya kalau sudah ada yang sebelumnya misalnya sudah ada Gojek nih berarti kan kita jadi follower ya misalnya buka ojek yang lokal ya atau kita menjadi challenger ya seperti Grab ya itu kan apa yang ada di market leader ya seperti Gojek itu di Grab juga diikuti terus seperti itu tapi dia tetap punya keunikan tersendiri ya tetap masing-masing apps ride sharing itu kan punya keunggulan dan kelemahan masing-masing ya kemudian startup lazim memanfaatkan teknologi digital secara optimal dalam menawarkan karya inovatifnya dan menjalankan proses bisnis jadi memanfaatkan teknologi digital ya dalam proses bisnisnya ya. Nah, terus gimana dengan pendanaan startup ya? Pendanaan startup macam-macam ya. Ini ada dari pemilik modal sendiri. Jadi kalau untuk mengawali startup ya karena tidak semua investor tuh mau ya pendana itu mau langsung mendanai ya karena kan kita tetap harus buat prototipenya dulu simulasinya dulu seperti itu. Kemudian bisa juga dari investor ya. Dana berasal dari pihak yang tertarik dengan karya inovatif yang dihasilkan startup atau modal ventura. Ini yang melakukan penyertaan atau pembiayaan modal ke suatu startup dalam jangka waktu tertentu. Investor ada istilah angel investor juga gitu ya. Atau dana dari pihak bank atau lembaga keuangan yang lain atau dari penggalangan crowdfunding ya, pengumpulan dana melalui online. Ini saya juga beberapa waktu lalu ikut ya crowdfunding itu yang untuk ada sih ajang startup gitu ya.
Itu lewat LSB ya, apa LSB itu saya lupa singkatannya. Nah itu, kemudian juga sebelumnya untuk ini ya teman-teman yang barangkali punya ini ya, punya kemauan besar ya, motivasi untuk di startup, itu banyak sekali ajang-ajang pendanaan investor yang bisa diikuti ya. Saya dulu tahun berapa ya, 2000 COVID itu 2020, 2021 ya. Kayaknya 2021 kalau nggak 2022. Jadi karena COVID ya, kebetulan kan saya ada usaha nih di bidang catering sama wedding ya. Saya awalnya dari catering, kemudian saya kembangkan ke wedding, paket wedding, WO seperti itu ya, paket nikah lengkap gitu ya. Dulu sebelum COVID, alhamdulillah ya sebulan tuh 1,5 M gitu apa omsetnya ya. Tapi karena COVID turun drastis ya, hampir 50% penurunan, hampir 20% ya, mungkin sebulan 200 juta itu sudah alhamdulillah banget ya di saat-saat COVID. Nah, kita mengira COVID itu hanya 1 atau 2 bulan seperti itu, tapi ternyata tahunan ya, mungkin baru agak pulih di 2023 ya. Nah, itu hampir 4 tahun ya, 3-4 tahun kami berjuang. Nah, seiring berjalannya waktu kami awalnya mendiversifikasi usaha. Kita harus survive nih ya dengan kondisi waktu itu wedding ya, itu kita misalnya udah H-1 itu udah lengkap semua, dekor, rias, kemudian macam-macam udah siap. Tapi ketika hari malamnya gitu ya, itu ada info tidak diizinkan ya. Jadi harus pindah ke rumah, itu kan juga suatu yang luar biasa yang dialami waktu itu ya. Nah, seiring berjalannya waktu karena tadi ya di sisi finansial juga terdampak ya, kemudian juga di sisi turnover karyawan juga. Nah, kami harus berputar otak nih gimana caranya biar survive. Nah, akhirnya kita kembangkan ke platform tadi ya, ke startup ya. Jadi karena kan tidak bisa ketemuan gitu ya. Jadi kami bikin website waktu itu, platform ada paketbidding.com ya, tahun berapa itu. Nah, kemudian ya memang sudah ada sebelumnya. Kami juga melakukan riset ya. Memang ada kompetitor sebelumnya, ada Weddingku, Brand Story ya kalau waktu itu secara nasional dia. Nah, kita ingin khusus ke lokal ya, yang area Jogja, Jateng waktu itu. Ya, waktu itu kita masih Jogja, Solo, Klaten, Magelang, Purworejo. Tetapi kita punya distingsi atau punya inovasi nih. Jadi semua vendor yang masuk ke website kami itu harus kami verifikasi dulu ya. Jadi tidak asal misalnya seperti marketplace yang ini hanya asal masuk ya secara online gitu kemudian di ACC. Tapi kami benar-benar melakukan verifikasi, ketemu vendornya, kemudian negosiasi hingga MOU. Jadi semua vendor yang kami masukkan di platform itu benar-benar yang kredibel. Ya karena kan dulu kan juga ada kasus-kasus ya, misalnya ada vendor atau BU yang abal-abal dan lain sebagainya. Nah, ini itu jadi inovasi kami waktu itu. Kemudian kami juga ikut di ajang acara Kemenparekraf, AKI ya, saya lupa singkatannya, Kreasi Indonesia kalau nggak salah. Jadi ikut ajang AKI tahun 2000 berapa itu, kemudian kami juga masuk finalis ya, kemudian ada pelatihan bootcamp juga ya, kemudian juga ada pameran ya, put-put pameran yang difasilitasi oleh negara waktu itu. Ada juga ini dari menteri ya, ada sertifikatnya juga nih dari waktu itu Pak Sandiaga ya, sama pas waktu itu ada sekarang jadi wakil Pak Mas Gibran ya. Nah itu. Tapi kemudian, nah ini juga menjadi ini ya. Tadi nanti juga ada resiko nih. Jadi startupnya juga perlu kita pertimbangkan ya, karena juga banyak juga startup yang belum 3 atau 4 tahun sudah gulung tikar seperti itu. Ini juga saya alami ya, karena memang awalnya memang waktu COVID efektif gitu ya. Banyak yang kemudian memang masih belum menggantikan secara 100% begitu ya, hanya sebagai katalog waktu itu cukup membantu ya. Jadi bisa menarik orang untuk tertarik dulu ke tahap atensi ya, menarik mereka. Tetapi kalau untuk dunia wedding itu kan orang tidak serta-merta bisa tergantikan secara online ya. Misalnya order langsung order klik check out keranjang belanja tuh enggak, karena ada perilaku yang berbeda. Nah, jadi mereka tetap
ingin ketemu, ingin konsultasi lebih intens, ya itu kan tidak bisa secara online ya. Jadi sekarang secara offline ya untuk misalnya test atau konsultasi atau meeting itu kan harus secara offline ya. Nah, itu apalagi ketika sudah akhir COVID ya, itu sangat terdampak ya, karena kan memang perilaku mereka untuk di jasa wedding itu kan itu tadi ya, sehingga mereka tetap offline tuh lebih efektif ya. Itu yang tadi ya, ketidaksesuaian tadi. Jadi ada juga kebutuhan yang berubah tadi, perilaku ya ketika COVID mungkin efektif ya, secara Zoom meeting atau mungkin nanti konsultasi lewat online seperti itu. Tapi ketika sudah berangsur-angsur membaik, mereka tetap tetap lebih mantap itu konsultasinya secara offline. Nah, makanya tahun berapa ya? 2023, 2024, 2023 ya. Karena kami ya qadarullah ada ujian lagi ya selain COVID, kami harus survive, benar-benar banting tulang lah ya, benar-benar harus jungkir balik lah untuk mempertahankan bisnis. Tapi malah tahun lalu kami ada namanya usaha itu kan harus harmonis dengan ketidakpastian, harmonis dengan sesuatu hal yang dinamis ya. Jadi ada aja yang terjadi, banyak karyawan yang sakit, entah tiba-tiba sakit gitu ya. Terus akhirnya ada yang resign ya karena sakit tadi. Kemudian setelah itu ada kasus-kasus ya, ada yang ternyata korupsi, ternyata ketika kita audit itu korupsinya udah bertahun-tahun begitu ya. Apalagi tambah COVID ya. Kemudian ada juga yang membawa kabur uang perusahaan, macam-macam. Nah, akhirnya kami harus melakukan efisiensi kan ya agar usaha tetap berjalan. Akhirnya ya kami seleksi ya unit bisnis yang kira-kira tidak efektif. Akhirnya kami putuskan yang startup tadi akhirnya kami mati surikan gitu. Kenapa? Karena ya maintenance ya, ada SDM sendiri, kemudian juga maintenance website dan lain sebagainya. Akhirnya kita hanya fokus ke satu web. Waktu itu kita ada mengelola 3 ya. Satu yang paketbidding.com, kemudian azakating.com. Nah, sekarang ini saya jadikan satu aja di satu itu yang masih aktif ya. Karena untuk efisiensi tadi dan kita harus tetap survive seperti itu ya. Tetap ada, cuman memang website saat ini lebih ke katalog ya, katalog karena untuk lebih ke attention aja. Jadi lebih untuk media untuk sarana promosi dan informasi, masih sebatas itu ya. Tapi kalau untuk digantikan online kan tidak serta-merta bisa ya. Gitu. Nah, itu ini ya. Makanya ada resiko startup ini. Yang pertama ketidakjelasan tadi, ketidakjelasan tujuan produk dan jasa. Nah, ini kita harus jelas dulu. Kadang mungkin bisa jalan ya, kita kemarin jalan 3 tahun misalnya, tapi ternyata ada ketidaksesuaian ya antara produk dengan kebutuhan pasar, karena kebutuhan pasar bisa berubah ya. Dulu mungkin kita masih pakai SMS ya, tapi sekarang sudah ada WA, itu kan ya lumayan sangat jauh ya biayanya ya, sehingga kita akan beralih seperti itu. Ya bisa saja nanti selera pasar akan berubah ya. Kemudian perkembangan. Nah, ini perkembangan yang terlalu cepat atau terlalu lambat nih. Jadi tadi kayak perubahan yang saya alami itu kan perkembangan ya dari COVID, kemudian kembali lagi ke era new normal kayak gitu kan, itu juga mempengaruhi perilaku masyarakat sehingga ini juga terdampak ke startup kami waktu itu. Kemudian SDM nih. Nah, ini juga SDM-nya juga harus ada yang expert ya, yang nanti menghandle di startup kita sehingga nanti bisa tetap survive ya. Lalu kemudian bimbingan, ini juga ketiadaan bimbingan yang tepat. Nah, ini startup itu kan banyak hal yang inovasi yang baru ya. Jadi untuk belajar dari yang sudah profesional di bidangnya itu kan juga ada yang tidak ya. Kadang kita juga harus belajar otodidak untuk bagaimana kita bisa survive. Makanya dulu saya juga sering ikut-ikut ajang seperti itu ya di acara Kemenparekraf dan lain sebagainya. Kemudian tim yang kurang kompak ini juga mempengaruhi ketika nanti teman-teman joinan ya untuk mendirikan startup ya, ini harus komitmen awal ya, karena kan kita bisa lihat juga dari biografi startup yang sudah terkenal, yang sudah Kaucon mungkin ya, itu kan ada juga yang timnya saat ini juga sudah mulai hanya tim beberapa, tinggal beberapa ya, tidak utuh kayak dulu. Nah, pengelolaan dana ini juga harus dijadikan hal yang ini ya, karena kan intinya usaha itu kan tetap di cash flow ya. Bagaimana kita juga bisa menjaga cash flow yang sehat ya.
Jadi ini kurangnya kesehatan terhadap pengelolaan dana. Seperti yang terjadi di Evisari itu kan banyak fraud yang terjadi, penggelembungan laporan di keuangannya, kemudian juga ada kasus fraud yang terjadi. Nah, ini kan disayangkan ya, padahal sebenarnya sangat potensial sekali, ide-ide usahanya bagus ya, bahkan dapat pendanaan yang luar biasa ya. Terus selanjutnya adalah keamanan. Nah, ini juga perlu dijadikan ini ya catatan juga nih tentang keamanan, apalagi kalau kita ada data customer ya, data keuangan ya, data transaksi itu kan juga harus ada privasinya seperti itu. Kemudian kondisi, nah ini ada peristiwa kondisi yang tidak terduga tadi ya, apa nih nanti isu-isu yang terjadi atau manajemen tiga risikonya juga harus kita tingkatkan ya. Kemudian tuntutan hukum ini juga makanya pentingnya SKB dalam semua jenis usaha ya, termasuk startup itu kan juga harus ada SKB-nya sehingga nanti validitas, kredibilitas ya dan keamanan itu akan lebih terukur dan terjaga ya. Jadi jangan sampai kita jalan tetapi dalam perjalanannya kita berbenturan dengan regulasi yang ada. Nah, ini pencurian tindak kriminal. Nah, tadi perlu diantisipasi ya, perlu dukungan dan komitmen bersama antara pemilik ya startup dengan apa namanya karyawan ya, ini juga perlu diperhatikan. Nah ini jadi itu tadi ya plus minus startup ya, kadang bisa berkembang pesat ya, tapi juga ada yang banyak juga yang sudah gulung tikar ya, mungkin baru berapa tahun. Ini juga karena tadi ya tadi terkait keuangan ya, startup itu kan banyak membutuhkan dana ya, apalagi kalau baru itu kan banyak membutuhkan uang untuk saya bakar uang ya untuk promosi, untuk memperkenalkan bagaimana itu bisa diterima oleh masyarakat ya. Kemudian bagaimana dari sisi SDM ya, untuk bisa tetap survive walaupun mungkin di awal-awal tahun itu ya namanya usaha ya, dimanapun itu ya awal tahun mungkin 1-2 tahun belum diterima hasil, mungkin baru tahun ketiga kita baru memetik hasil ya. Nah itu tadi yang saya pengalaman yang saya alami, tapi jangan berkecil hati karena banyak ajang-ajang kompetisi di startup ya yang bisa diikuti ya. Tadi saya juga ikut itu, pernah Kemenparekraf, Kemenkop juga pernah, Kementerian Koperasi, tapi untuk yang frozen saya waktu itu. Jadi kita juga dibimbing juga, kemudian sampai tahap final itu kita pitching langsung ya dengan CEO-nya Biser waktu itu ya, kita dihubungkan dengan investor. Kemudian pernah juga ikut di LSB tadi ya, itu bahkan juga sama direkturnya langsung, tapi memang belum ini ya, belum rezekinya ya. Jadi memang karena kita masih yang kita kembangkan ini masih belum baru 1 tahun ya. Jadi mereka juga melihat nih kira-kira omsetnya berapa, kan ada yang saat kemarin saya ikut food startup itu juga ada dia harus usaha kecil. Jadi kan omsetnya harus di atas 2 miliar per tahun ya. Padahal kita yang saya ikutkan food startup ini masih baru berdiri yang frozen itu ya, baru setahunan ya. Jadi kan untuk di laporan keuangannya masih belum bisa ngangkat gitu ya. Jadi belum bisa masuk, sudah masuk finalis ya, semifinal kali ya. Karena finalisnya kan diambil 50 besar waktu itu. Ternyata belum lolos ke 50 besar. Tapi nggak apa-apa ya. Tapi dengan itu kan kita jadi semangat ya untuk tetap survive ya. Ini saya juga nanti kalau ada ajang food startup lagi saya ingin ikut gitu. Tapi sudah data-datanya sudah saya perbaiki seperti itu. Nah, ini jadi motivasi untuk teman-teman juga, jangan pantang menyerah ya kalau memang mau berbisnis di startup ya. Karena banyak peluang, banyak bimbingan juga yang ada ya. Jadi tetap ini aja, tetap coba hal-hal yang baru gitu ya, atau mungkin pengetahuan baru. Banyak juga yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Dinas Pariwisata ya, Dinas Kementerian UMKM itu banyak juga bimbingan-bimbingan teknis yang dilakukan. Jadi bisa jadi tambahan pengalaman atau pengetahuan buat kita ya. Itu sekelumit pengalaman aja sih ya. Jadi terkait startup ya, seperti itu. Nah, ini mungkin ada 80 ya. Oke, ada 80 startup ide-ide ya di 2005 ini ternyata banyak sekali ya, dari artificial intelligence ya, kemudian subscription box ya, kemudian ada yang
packaging juga, vertical farming teknologi, online course ya, kemudian blockchain ya, di bidang medis juga ya, mental health, kemudian ada home energy management system, green beauty product ya, kemudian personalized nutrition apps ya. Ada juga yang apps yang itu loh, kan sekarang juga ada apa itu diet yang intermittent fasting itu ya, ada apps yang untuk mengatur kalori ya, kemudian mengatur jam makan dan tidaknya itu kan juga ada ya. Itu kan juga berarti kan mereka melihat perilaku dan kebutuhan dari masyarakat. Kemudian dari AI, mail delivery service, kemudian ada pengiriman dengan robot ya, itu juga mulai berkembang ya. Kemudian affiliate marketing, pet product ya, kemudian juga identitas verification ya, eco-friendly rental platform, plant-based food, VR dan lain sebagainya ya. Ada dating website juga ini ya, kemudian ada job boards, quantum computing service, video game, hingga virtual event planning juga nih ya. Kemudian SaaS startup, virtual meeting platform, bahkan ada smart accessory startup ya, beverage startup, snack company, coffee business juga nih, social media platform, robotic startup, cyber security startup ya, red sharing startup, mental healthcare startup ya, karena juga isu-isu kesehatan mental itu juga penting ya. Saat ini kadang kita tidak sadar, ya mohon maaf nih banyak kasus-kasus yang terjadi ya, barangkali nanti bisa diredakan ya dengan adanya aplikasi-aplikasi tadi yang untuk psikologi, mental health seperti itu, bidang robotik ya, kemudian di bidang autonomous transportation ya, self driving car ya, financial teknologi, smart home teknologi, kemudian ada clean energy startup, streaming service ya. Kemudian di bidang fintech itu juga sangat berkembang ya, di peer-to-peer lending, crowdfunding platform, kemudian SEO service ya, edge computing startup, cloud teknologi, drone ya. Kemudian ada konsultasi bisnis juga, kemudian digital marketing ya, ocean teknologi, dropshipping, delivery service, pet service ya, clean mobility startup, ethical online marketplace juga nih. Jadi di bidang medis ya, itu juga banyak berkembang. Di bidang water purification juga, charity apps ini juga banyak berkembang ya. Di Indonesia ada Kita Bisa, Aku Bisa ya, dan lain sebagainya. Ada green cleaning product, green apps ya. Food waste solution ini juga ada aplikasi yang menarik ya, dan sangat green, menjaga limbah pangan ya, akan lebih bermanfaat lagi seperti itu. Kemudian ada predictive health monitoring ya, crypto startup, smart appliance, language learning startup, real estate teknologi dan lain sebagainya. Ini ide-ide startup ya, ini banyak contohnya. Ini juga ternyata banyak sekali. Tadi karena memang bisa dari berbagai jenis usaha. Bahkan ada juga startup yang sukses nih mendapatkan pendanaan ya. Dari ini saya baca dari Financial Business ya. Ini dapat pendanaan ya dari berbagai investor ya. Ada mana aja nih ya contohnya. Ini ada dari ini ya, yang Sarana ya, kemudian ini nanti bisa Aruna ya, ada dagangan ya, kemudian ada Jejakin, Edukita, Jala ya, kemudian ada Fislog, Link Aja, Koala, Tenang AI ya, Untukmu, Rukita, Pintar dan lain sebagainya. Nah, ini banyak startup lokal yang ternyata juga banyak didanai dari investor ya, dari angel investor maupun dari pendanaan Ventura maupun crowdfunding tadi. Itu ya materi terkait startup, teman-teman. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan atau dibahas,
Ya, sambil menunggu ini mungkin yang bertanya, untuk tugas mandiri ya, untuk pertemuan hari ini sambil mengenal startup itu apa ya, teman-teman nanti bisa sekaligus untuk absen, bisa chat di WA group ya, nama, NIM, kemudian kasih contoh startup. Terus itu di bidang apa ya. Dan tidak boleh sama ya, misalnya kelas A nih nggak boleh ada yang sama ya, satu kelas tuh nggak ada boleh ada yang startupnya sama ya. Jadi kelas B juga gitu, satu kelas nggak boleh ada yang sama ya untuk startup yang akan dipaparkan gitu ya informasinya. Ya silahkan nanti bisa di WA group ya untuk menambah ya untuk di pertemuan di hari ini nanti bisa diteruskan via WA group atau barangkali ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau berbagi cerita ya terkait startup tentunya. Monggo. Ada? Oke, untuk PJ kelas mohon nanti juga didata ya teman-teman yang mengikuti perkuliahan di sore hari ini ya. Nanti untuk yang hadir juga mohon untuk tadi menuliskan ya di WA group contoh startup, tapi sekelas nggak boleh sama ya. Sekelas nggak boleh sama, namanya apa, kemudian bergerak di bidang apa untuk profil singkatnya ya. Gitu ya teman-teman untuk lebih mengenal startup tadi kita sambung di WA group untuk tugas mandirinya ya untuk hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan boleh diakhiri atau ada pertanyaan dulu? Oke, saya cukupkan ya karena sudah mau maghrib juga. Teman-teman terima kasih atas atensi dan kehadirannya di perkuliahan sore hari ini. Semoga bermanfaat tadi untuk pemaparan yang saya sampaikan. Kita insya Allah ketemu lagi di minggu depan ya. Semoga bisa sudah kondusif dan kita bisa bersua secara offline. Terima kasih ya saya aturkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.